Dulu ada 2 kan. Iya. Kalau enggak salah Frasetala sama Biru Tamaela. Kenapa antara Frasatala dan Biru Tamaela itu lebih banyak suara di biru? Menurut kami biru itu warna yang ditujukan untuk ketenangan, seperti biru langit, biru laut yang merujuk ke arah ketenangan. Harapannya kalau dengar lagu kami itu ya kalian bisa seenggaknya mudah-mudahan bisa relax, bisa tenang iya. ya. Satu yang kurang tenang. Biru film. Wow. Kenapa biru film? Nah, di situ sebenarnya kan si Dian Tamaela ini yang bisa membuat si Hairil Anwar ini yang seseorang yang berapi-api, Iya. yang tegas, galak gitu. Dia dengan adanya si Dian Tamaela itu dia bisa tenang, sejuk hatinya kayak gitu-gitu. Jadi itu yang menginspirasi aku sama Doli untuk ngebuat nama Tamaela itu, ngambil nama Tamaela itu. Dan kita sekarang disupport oleh siapa, RC? Luminous Cafe. Coffee. Ini enak kopinya, lumayan nih. Enak sih kopinya. Nggak terlalu berat. Iya. Biasanya aku langsung asam lembung. Ya. Jangan takut menatap rembulan. Dah. Anjir, itu suara yang sudah lama banget pengen ku dengar itu. Masa sih, Bang? Itu sudah lama banget pengen ku dengar. Mungkin besok kalau rilis jangan cuma digital. Oh, fisik. Pakai flash disk. Flash disk. Itu ya kita doakan lah semoga karya-karya dari Biru Tamaela bisa diterima oleh masyarakat dan bisa segera rilis. Perkiraan kapan? Harusnya Juni ini. Harusnya Juni ini ya. Harusnya Juni ini sudah bisa didengarkan di semua digital streaming platform. Ditunggu saja. Ditunggu saja. Bisik berisi, tempat di mana bisikan jadi bekas dan isi jadi warisan. Kali ini di episode perdana ini kita sudah ada di Luminous Cafe, tepatnya ada di Gunung Guntur. Jadi siapa saja yang ingin ke sini langsung saja kita datang rame-rame ke sini ya kan. Dan di episode perdana ini tanpa perlu banyak bacot segala macam, kita sudah kedatangan bintang tamu yang istilahnya punya nama yang sangat-sangat besar di Balikpapan. Ini band yang saya tahu sendiri itu banyak merajai lah di festival-festival besar. Siapa dia? Biru Tamaela. Masa sih? Di sini ada Adit. Yo. Halo Adit, ada Erce. Aduh. Gimana kabarnya Erce? Alhamdulillah hari ini sehat Sehat-sehat ya. selalu. Iya. Kamu sendiri gimana Adit? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya. Kamu gimana nih kabarnya? Saya ya lumayan. Lumayan lah kita ya kan. Ini episode perdana ini, Dit. Podcast ini kita bikin episode perdana dan kita langsung mengundang Biru Tamaela. Karena biasanya yang perdana ini itu kelinci percobaan. Benar sekali, Erce. Iya, jadi kalau Anda tahu semua, sore-sore dihubungin lagi kerja. Kenapa HP ku ini bunyi ya dalam hatiku? Iya, tiba-tiba. Podcast kapan? Malam ini. Sudah gila rupanya. Nggak ada prepare apa-apa. Tapi sebelum kita mulai ini kan, Apa tuh? mending kita ngopi dulu, Bro. Oh, boleh. Ini kopi dari Luminous Coffee ya. Kalau mau mampir di Gunung Guntur, di Gunung Guntur, depan Laras Mitra. Depan Laras Mitra. Tapi by the way kalian akhir-akhir ini masih sering bermusik nggak sih atau bareng-bareng gitu? Iya, alhamdulillah. Beberapa waktu ini kami sibuk berkumpul untuk membuat sesuatu. Jadi insya Allah nanti akan segera tayang. Tapi
nggak tahu kapan karena kami orang yang cukup picky untuk menyiapkan Sangat-sangat picky ya. Karya-karyamu ini sangat-sangat ditunggu soalnya. pikirnya kadang lebih ke kayak ini bagus apa enggak ya? Tapi itu masalah banyak musisi sih sebenarnya. Iya, kayak Iya. itu problem umum Problem musisi umumnya musisi. Iya, iya. dimanapun ya, siapapun ya. Jadi Adit mau nambahin? Nambahin apa nih? Akhir-akhir Kita ini sih ya. Akhir-akhir ini sebenarnya ngumpul Iya. tapi lewat chat aja kadang-kadang. Oh. Karena rata-rata anak-anak udah kerja Iya, iya, juga iya. kan. Iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang kita by WA aja, by WA. Habis itu kalau misalnya memang ada urgent untuk ketemu ya sudah kita ketemu. Paling belakangan ini kita lagi ngerjain sesuatu lah untuk kita rilis. Oh, I see, I see. Karya terakhir kalian itu kan apa namanya tuh ya? Rintik malam ya. Kunang-kunang. Kunang-kunang yang sama Mas siapa? Faiz. Faiz Wong. Iya. Ya, sama Mas Faiz Wong. Itu tahun 2021 apa 22 ya itu ya? Aduh lupa lagi. 2022 lah kalau nggak salah ya. Itu 2021 kayaknya. 2021 antara 2022 kan. Kok lupa ya? Nanti kita bisa riset di Spotify mereka ya kan. Nah, ada jeda sangat lumayan jauh ini. Single 1 sama single yang atau album yang akan kalian garap. Ntar. Dari mana? Dari single terakhir, Single terakhir tuh yang single mana? terakhir, Yang Kunang-kunang. Oh, kunang-kunang. Kunang-kunang, dari single Kunang-kunang oke. sampai karya yang akan kalian rilis ini kan jedanya panjang nih. Iya, panjang. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sepanjang itu prosesnya? Problem umum bukan problem ya. Gak juga sih. Bukan malas. Bukan males, Bro. Iya. Di dunia dewasa ini Iya benar. Ini ya apa? Berkehidupan domestik itu sulit, men. man. Kalian harus tahu dulu kehidupan domestik seperti apa. Tanya Adit. Untuk menggapai mimpi istilahnya Cia. foreshadow ini Foreshadow. namanya. Untuk hal-hal yang seperti bermusik, terutama di Balikpapan ya. Aku pribadi sih kenapa itu jedanya agak lama? Mungkin paling banyak yang bikin jedanya lama tuh aku soalnya karena ya ada kehidupan yang harus ditata dengan rapi. Itu dia sih, benar. Jadi tidak sebenarnya momen-momen kemarin bukan berarti kami berhenti untuk ngapa-ngapain. Berhenti bermusik enggak ya? Enggak, hanya saja aku sih pribadi ingin jeda waktu itu ya. Dan alhamdulillah hari ini sedikit demi sedikit kami berkarya lagi dan sudah hampir mencapai finish. Ini karya yang terbaru ini akan berbentuk apa ini? EP kah, single atau? Untuk sementara ini single. Oh, single. dulu. I see. Iya, karena udah lama kan jedanya kan. Jadi Benar. manggung juga jarang, sibuk Iya, kan, iya. masing-masing manggung juga jarang. Terus coba-coba untuk warm up. Jadi mengembalikan feel ketika take atau apa I see, iya I see. Kak. Karena Berarti juga harus mementingkan feel juga berarti kan? lebih ke teknis, feel juga, iya. Karena menurutku lagu-lagu di band ini tuh lumayan capek kalau aku pas recordingnya ya. I see. Iya. Dan itu kan secara produksian sama secara looks istilahnya. Biru Tamela kan termasuk salah satu yang terkonsep lah. Dulu aku ngelihat kayak RC itu bawa boneka gitu, bawa alat musik yang panjang itu. Iya. Namanya apa itu ya? Udah tahu ya, udah ada sih. Nggak ada namanya. Bambu aja. Bambu, karena iya ada bambu, itu. iya. Oh. Bambu. Iya itu. Iya. Karena awal dari teater itu makanya kita buat suara. Kebutuhan untuk musik di teater, jadi kita buat suara air itu. Oh, iya. Ininya? Gak bawa lagi. Ya juga namanya dadakan ya. Iya, dadakan kita. Taro yang minta ya. Iya. Betul. Lagi di rumahnya Renaldi. Apa? Kan dari setiap penampilan dari Biru Tamela gitu-gitu
Itu kan berarti kan dipersiapkan lah istilahnya. Kalau misalkan live session atau diundang kemana-mana itu. Kalau persiapannya sendiri, kalau sebelum manggung itu apa aja itu? Apakah ada yang sulit kah bagi si yang mau ngundang ini? Misalkan aku IO nih, IO mau ngundang Biro Tamela. Syaratnya apa aja nih ya? Kayaknya berat deh kayaknya, karena musiknya kayaknya rumit tapi asik gitu. Nah itu apa aja tuh? Ini apa? Maksudnya arahnya ke ini kah? Ini apa secara produksian kayak harus nyediain inilah. Riders. Oh, Riders. Ah. Riders. Gak ada sih. Lo Kayaknya iya. kalau pizza sih masuk akal sih ya. Pizza, Luminos. kayaknya itu masuk akal. Luminos pizza. Pokoknya pizza. Pokoknya pizza lah ya. Pizza. Itu ya. Yang enggak Zionis tapi ya. Oh, I see. Tapi benar sih. Iya lagi. Yang enggak Zionis Iya pokoknya juga sih. pizza. Iya, kenapa Iya, pizza? iya. Ya simple aja. Heeh. Karena pasti ada nasi Padang. Kalau nggak minta juga ada nasi Bener Padang. pasti lagi, juga. bener lagi. Nasi Padang, pizza, Iya. minumnya ya minimal es teh lah ya atau ST, cola-cola. iya. Kalau makanan pizza aja, minuman sih. nggak ada yang air putih. Iya sih bener sih. Iya, Masuk karena akal sih. beberapa dari kami kayaknya takutnya ada gejala diabetes, jadi nggak. Wah, itu saya. Aneh. Oh, dan Adit. Oh iya anjir. Aku takut Sama, juga. anjir. Sama. Iya, jadi ini by the way mic-nya pegang mic tapi nggak ada speaker. Nah itu dia, karena ini episode perdana kita raw aja men. Oh, keren. Organik. Sesuai dengan tagline dari Uasenada. apa tuh? Local Organic System. Tepuk tangan dulu dong. Ini organik banget ini. Woo. Uasenada bro, Local Organic System. Jadi kita berjalan apa adanya, kita gas. Gas pokoknya. Gas. Dadakan. Sore Ya. jam 4 dia ngechat. Itu dia. Malam itu dia. habis sisa. Oke. Oke. Ini Ridwan udah datang, baru baikin wifi dia di rumahnya. Jadi Nice. Gue beli kopi dia masih. Ya lanjut. Sorry. Tapi selama kalian vakum gitu, Iya. kalian sekitar 3 tahun, 3 tahun, 3 tahunan lah ya, 3 3 tahunan lah ya. tahun. 3 tahun kalian vakum itu, kalian ada dengerin berbagai macam referensi nggak untuk bikin single atau untuk ya cuma dengerin aja gitu, atau istilahnya look up nggak sih sama perkembangan musik di Balikpapan sendiri gitu? Oh, di Balikpapan. Ah, Oh iya, lumayan. Sampai hari ini. sampai hari ini. Iya, kemarin kan terakhir teman kami Mara itu baru rilis video klip dan single. Iya, Mara musik. anjir. Terus Krif juga baru Krif. rilis album. Iya, kalau Krif nggak usah Wah, dibahas nggak ya, usah dibahas di luar itu. dimensi. Itu sangat-sangat Udah- wow. musiknya. Wow, aku selain Wiru maksudku aku juga dalemin musik-musik keras. Iya. Termasuk Ah. Krif itu kan musik keras kali ya. Iya. Apa? Cukup. Wow, ini Ini iya sih. kaget ya. Musiknya kok bisa dia bikin musik kok seperti bisa itu gitu. Iya Ah. bener, Wila. Aku suka Asli, dengerin lagu-lagunya. asli. Dan mereka baru rilis album. Mereka baru rilis album, Iya. kalian bisa dengarkan di Spotify. Iya juga Rockefeller juga baru manggung. Rockefeller termasuk yang sangat-sangat aktif sih kalau menurutku ya. Iya Aktif dalam artian dia bisa kemana-mana itu, bisa ke Jakarta, main di Bener. sini, main di sini gitu. bener. Kemarin aku ketemu Dandi kayaknya 2 minggu lalu deh. Iya, Iya dia Iya. tiba-tiba ke. Oh iya. anjir ketemu ya. Oh iya, by the way ini kita sudah ada personil lagi satu tambahan dari Biro Tamela. Masuk. Ridwan. Sini Duan. Angle Dari- aman angle. Hah? Geser kemana nih? Ke Geser. kiri. Oke, Siap. siap. Iya kah? Oh iya, sama. Aman. Ini Organik Iya. bro, organik. Kita organik. Mic cuma 2, bintang Iya. tamunya ada 3. Kan anjing. Di sini ini bebas, di sini bebas mau Sini ngomong bebas. bebas. Mau Ini- ngerokok. coba bebas. lihat baju kami sama. Ini bajunya sama. Udah janjian. Nah, jangan-jangan Beda dia dong sama. mereknya. Sedap. Kaos band dong, masa Kaos merek-merek band tertentu. dong. Gimana Wan, kabarnya? Mic-nya. Seperti biasa, selalu baik. Selalu baik ya. Ya. Apa aja kesibukan akhir-akhir ini? Masih ngajar. Ngajar musik. Ya, Ngajar apa? Ngajar musik. Ngajar musik. Heeh. Asli. Di salah satu sekolah musik Balikpapan ya. Oh anjay. I see. Berarti di luar dari band
Nggak jauh-jauh dari band juga ya berarti Iya, ya. benar-benar. Terus Musik-musik ya, juga ya. Sound system juga. Sound system. Sound system. I see. Biasa sewa buat weddingan, Oh ya ya ya. catering. Iya gitu. iya iya iya. Itu banyak berkecimpung di area situ tuh. Iya. I see. Apa dengan berbagai jenis pekerjaan yang sudah kamu laluin ini Ya. cukup menyita waktu nggak buat ngeband-band-bandan? Banget. Karena kegiatanku ini Kopinya. dorongan ekonomi ya. Asli. Dorongan ekonomi. Kita kita masih berkehidupan domestik. Iya. kebutuhan jasmani dan rohani. Asli. Gimana sih? Jasmani itu apa? Jasmani gimana sih? Oh, Makan. Nah, betul. Oke, berarti kebutuhan jasmani. Kalau rohaninya yang kayak gimana itu? Nah itu. Aku bingung lagi. Ayo, skip. Kalau gitu-gitu skip. By the way, ini kopi dari Luminous Kopi yang lagi diminum oleh Ridwan. Jadi kalian yang mau kesini bisa langsung. Kita Luminous Kopi, mantap. Luminous Kopi. Hard selling aja bro, hard selling aja kita. Amazing. Kopinya kita hard selling aja. Ya betul. Betul. Tapi dari semua kesibukanmu itu, ini enggak sih? Kamu masih apa istilahnya? Look up enggak sih sama band-band di Balikpapan gitu-gitu? Lumayan. Aku Lumayan ya. ngeband kan dari Aku tahu kalian tuh 2018 sih kayaknya. Iya, ini mereka. Ah. Tapi aku sebelum 2012 aku tuh masih ikut festival Festival musik. band. Oh, Iya, oh iya, iya. festival band. Oh iya iya iya. Aku tuh masih ikutin terakhir 2012, 2015 itu udah nggak ada. Aku banyak berkegiatan di Indonesian Drummer gitu-gitu. Oh, I see. Organisasi, komunitas gitu-gitu, banyak di area situ tuh gitu. Sisanya transisi semuanya. Aku termasuk dapat yang era festival, terus sekarang lebih ke indie. Oh iya iya. Gitu ya. Bener-bener. Banyak transisi ke situ tuh di area itu gitu. Jadi aku lumayan tahu yang teman-teman yang lebih lama sama yang baru. Benar. Ada kegiatan apa teman-teman yang lama gitu. Terus berkegiatan apa aja gitu tuh banyak tahu di teman-teman lama gitu. Oh iya. Karena memang era-era segitu itu memang festival banyak ya. Festival banyak. Tapi makin kesini akhirnya festival itu tergerus sendiri lah ya. Tergerus sendiri dan kayaknya kita bisa sih bikin panggung sendiri gitu. Betul. Kita bisa bikin panggung sendiri dan akhirnya kalau kita mau bikin panggung kita di sini ada Oa Senada pastinya. Oa Senada. Lokal organic system. Betul. Kita minum kopi dulu. Nah itu tadi untuk era-era mungkin musisi-musisi sekarang lah ya. Musisi-musisi sekarang tuh kebanyakan bikin panggung sendiri atau main di panggung di gigs lah. Betul. Kita sebutnya gigs lah. Iya. Lebih kreatif sih. Lebih kreatif sebenarnya menurutku. Iya. Mereka tuh lebih kreatif kalau bikin rilis album mereka Nah, itu dia. Bikin gigs sendiri gitu. Benar. Iya. Dan apa ya? Apa namanya pemainnya ini banyak nih. Kolektif-kolektifan di Balikpapan ini banyak akhirnya kan. Betul. Dan akhirnya mereka punya ciri khas masing-masing gigsnya. Betul. Bisa punya panggung sendiri, bikin sendiri. Kita bisa ngekonsep sendiri. Dan itu kan pada akhirnya menghidupkan lagi ekosistem musisi di Balikpapan kan. Betul. Terus genrenya banyak kan. Genrenya banyak banget. Kita bisa dengerin jazz, Erza misalnya ya kan. Kita bisa dengerin Erza. Kita bisa dengerin rock, kita bisa dengerin Rockefeller. Andrew tuh emo sekarang. Emo sekarang Andrew, iya benar. Ya kan si Misery kan. Misery itu kan istilahnya kan aktif gitu mereka. Betul. Kalau mau agak Jalaluddin Rumi, Mevlana. Asli. By the way aku suka lagu yang Mevlana yang Moon in the Morning ya, itu bagus banget menurutku. Keren. Asli. Alam udah kayak Ariel banget mukanya. Asli. Dan Saat, tapi nggak tahu Dan Saat masih aktif nggak ya? Masih ya. Oh iya kemarin dia latihan. Iya dia kemarin latihan, benar. Iya. Dan kalau mau dengerin folk ada Biru, Fakin Samela. Ada banyak lah. Damn, what is folk? Iya. Saat kita ditanya genre itu, Iya. saking bingungnya jadi aku cari di Google tuh folk itu sebenarnya apa. Ternyata folk itu musik bebas. Benar, Lebih ke benar. tradisional, ada main tradisional dan Iya. lain-lain.
Jadi ya udah folk aja folk dah. aja. Jadi lebih aman mungkin ya, lebih aman. Benar-benar. Tapi sebenarnya kan kembali lagi ke pendengar itu bagaimana dia menginterpretasikan si musik ini Benar. sebagai genre apa. Betul, Ada betul. juga yang bilang kita pop, ada yang Masuk alternatif sih. juga Iya, kayak masuk gitu-gitu. sih. Karena kita sebenarnya bingung ya mau menamai genre kita ini apa. Iya, Jadi iya, ya iya. ya sudahlah mengalir aja. Mengalir dan akhirnya itu salah satu jurus yang membuat Biru Tamela itu melesat tes gitu nah istilahnya kan. Amin amin. Amin. Karena kalau ku perhatikan sendiri musik-musik folk itu salah satu yang istilahnya itu sangat mungkin aku nggak terlalu dengerin banyak lah kalau di Balikpapan, tapi kalau di luar itu banyak banget gitu. Sementara popularitas dari folk sendiri itu waktu itu di luar itu tuh tinggi banget. Iya, Tinggi banget dan Benar. itu adalah salah satu alasan kenapa band-band kayak 420 itu kesini gitu. Dan kalian itu adalah salah satu pembukanya kalau misalkan 420 kesini. Iya. Sudah 2 kali ya? Dua kali sudah dua kali. Iya. Kalau 420 main sudah pasti pembukanya itu ya. Pilihannya itu cuman iya Biru Tamela sih. Iya, Iya, banyak iya, banget iya. pilihan sebenarnya. Iya. Kalau sekarang tuh udah bebas mau kalian mau milih. Wasana ada aja nggak bingung udah ya kan mau Bener mau sih. siapapun asal kalau Kalau ada bandnya itu ada biasanya- berapa Don? Kita tuh biasanya kalau Wasana ada bikin gigs itu biasanya ada 3 band. 3 band. 3 band pastinya. Itu Dan udah, itu pasti masing-masing itu beda genre. Pokoknya kita perbedaan kita itu gigs kami itu namanya berisik-berisi. Mm-mm. Itu adalah salah satu gigs suka-suka kami aja mau diadakan kapan. Udah pasti itu istilahnya 3 band masing-masing genre. Mm-mm. Genrenya harus beda-beda lah pokoknya. Harus beda-beda ya. Harus beda-beda. Dan salah satu yang bikin beda waktu itu di berisik-berisi volume ke-2 itu kita sempat ngundang Biru Tamela kan. Iya. Iya tuh. sama Hastet tuh. Sama Hastet. Sama Padre. Kalau Iya. Padre sekarang sudah on off lah Ya. gitu. Itu pop ke hardcore Tapi sama waktu berisik-berisi volume 2 itu ini agak menggelitik ya, tapi mungkin ini adalah salah satu pembuka pintu rezeki juga bagi Biru Tamela gitu menurutku. Heeh. Karena setelah dari berisik-berisi kalian dapat 420 lagi itu akhirnya. Iya kan? Iya, heeh. Ya mungkin karena sempat dikira mati. Iya benar, Iya. benar. Iya, sempat dikira mati. Jadi apa? Jadinya pas manggung itu pun kami juga aku sih sebenarnya kayak bisa nggak ya masih ngambil nada. Ngambil nada tinggi lagi. Oh, iya kayak GPR ya. ngambil nada kayak iya gitu. kayak lama nggak nyanyi kan. Maksudnya latihan di rumah Heeh. kan kalau cuma latihan doang tanpa manggung iya kurang emang. Iya. Jadi di situ sih ininya terus masih bisa ngomong nggak ya gitu di atas panggung. Iya, aku harus nulis kalau apa-apa kan harus ku hafal beberapa untuk iya biar nggak salah ngomong. Benar. Zaman benar. begini kalau salah ngomong. Iya. Poin-poinnya ya. Poin-poinnya. Iya, sih. benar. Udah ngomong di atas panggung kadang-kadang kita kelamaan. Iya. Karena ada jeda waktu, makanya kita lebih suka intimate session ya, Cek. Anjay. Jadi kita bisa ngobrol lebih banyak gitu. Lebih banyak, lebih bebas Kalau juga. Makanya kalau kita di atas panggung kita bikin poin per poinnya. Heeh. Kayak misalnya di habis lagu ini ya udah ngobrol sekitaran sini aja. Heeh. Baru setelah lagu ini istirahat sebentar kita ngobrol masalah yang kayak gini-gini. Oh. Karena kan di Iya. lagu-lagu kita kan juga ada prolog-prolognya kan. Iya. Kayak ada menceritakan tentang lagunya itu tentang apa. Heeh. Belum lagi aku sama Erca ngobrol masalah ini itu kayak gitu-gitu. Iya. Oh, berarti panjang juga ya prosesnya ya. Harus nulisnya itu udah. Karena nggak banyak band yang istilahnya waktu mereka perform itu nulis buat soundingnya itu ya kan ke penonton itu kan. Bener. Asli. Berarti secara band istilahnya secara packaging cukup sangat terkonsep sekali berarti. Alhamdulillah kalau bisa dibilang kayak gitu. Tapi sih. itu udah berlangsung dari dulu kayak itu. Iya, dari dulu memang. Dari pertama kali kita manggung kita sudah mikirin apa yang harus diomongin. Iya. Lagu ini setelah lagu ini dan lagu ini apa yang harus diomongin tentang lagu ini itu apa kayak gitu-gitu. Jadi memang RC sih harus yang lebih banyak belajar tentang kenapa lagu ini dibuat kayak gitu-gitu. Oh, I see. Ya itu dari awal terbentuk udah konsep itu udah kebentuk. Jadi aku harus nggak panjang sih nulis beberapa poin. Lebih ke apalagi untuk intimate session misalnya kami ngadakan intimate session itu sebenarnya sama aja kurang lebih kayak manggung cuma
lebih bebas aja. Iya, Kalau waktunya sih sama aja sih, cuma lebih bebas karena nggak kepikiran ini acaranya orang kan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau intimate session kan ya itu acara kami. Kita, iya. Iya, jadi ya intimate session lebih bisa nanya ke penonton mungkin. Benar sih. Iya. Iya, Jadi dua arah, nggak hanya sekedar kami yang kasih performa. Jadi mungkin mereka kalau mau nanya, ya ada feedback lah ya. iya ada feedback I see. gitu. Di situ biasa kalau dulu kami intimate session tuh ngelibatin ini ya, apa yang kalau misalnya kamu punya produk apa kayak sudah taruh aja nanti. Oh. Iya, kalau mau nanya kalau kamu mau lihat-lihat di situ semua kami adakan lah apapun lah. Mungkin kalau sekarang iya showcase lah ya. Showcase iya. Showcase lah namanya ya. I see. Itu terakhir kapan berarti kalau kalian showcase itu? 2018. Cukup lama juga. Berarti. Lama itu, lama sekali. Lama juga ya. Itu EP, itu single. EP itu. Iya, EP ya. EP. Itu dadakan semua waktu itu. Iya. Kita pernah cerita waktu itu. Iya. Itu dadakan dan akhirnya jadi. Iya, jadi. Kayak mungkin beberapa ada yang belum tahu. Showcase mereka, nah itu bisa kalian ceritakan tuh gimana itu? Itu ini menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anjir. Nah. Ini aduh udah lama banget itu ya. 2018 itu 7 tahun yang lalu itu. Itu 7 tahun itu. 7 tahun. 7 tahun umurku masih berapa? Masih ya belasan lah. Masih belasan. Iya, belasan. Iya. Lagu udah ada dari dulu kan. Iya. Adit banyak buat lagu banget tuh. Terus ya udah enggak tahu mau diapain. Ya udah bikin aja. Namanya ini ya namain Biru Tamela dengan segala macam filosofisnya segala macam. Ya kita agak filosofis anaknya. Tapi emang harus ada sih filosofi. Oh iya. Soalnya aku baca dulu filosofisnya. Wah ini. Dulu ada 2 kan? Iya. Kalau enggak salah Frasetala sama Biru Tamela. Oh itu nama band. Iya. Frasetala. Bagus juga sih namanya itu. Sama Biru Tamela. Lebih bagus Biru Tamela sih sebenarnya. Iya. Makanya kita pilih itu. Iya sih. Benar sih. Iya sih. Karena kami juga orangnya demokratis ya, kita sistemnya vote. Jadi aku, Erce sama Fajar itu kan dulu pemusik teater ya. Iya. Pemusik teater, jadi kita lempar tuh nama ke teater ya, Cek ya. Ke teater kita Junjung Nyawa itu. Junjung Nyawa iya. Oh, I see. Jadi kami banyak dibantu sama teman-teman Junjung Nyawa dari masalah nama. Kita kirimin tuh 2 nama itu akhirnya dipilihnya Biru Tamela. Tapi memang secara personal aku juga lebih suka Biru Tamela karena aku yang buat kan. Maksudnya aku sama ada sahabatku juga namanya Doli itu yang kami buat. Dan filosofisnya udah pas banget gitu nah. Jadi kan biru itu sebenarnya itu biru tuh bisa dijelaskan sama RC sih kalau nama band tuh. Tuh dia aja lupa saking lamanya kami vakum ya. Kalau biru tuh kenapa antara Frasetala dan Biru Tamela itu lebih banyak suara di biru? Iya lebih enak aja dibacanya. Kalau aku waktu itu kenapa alasan gue milih? Lebih bikin penasaran kalau aku sih kenapa kalau namanya aku harus biru. lebih menjual ya. Iya. Itu juga harus ada. Iya. Lebih menjual sih sebenarnya. Betul. Jadi kenapa namanya biru? Karena asumsi kami. Menurut kami biru itu warna yang ditujukan untuk ketenangan. Seperti biru langit, biru laut yang merujuk ke arah ketenangan. Harapannya kalau dengar lagu kami itu ya kalian bisa seenggaknya mudah-mudahan bisa relax, bisa tenang iya. Satu yang kurang tenang. Biru film. Wow. Kenapa biru film? Ada aja bapak satu ini. Makanya saya malas kalau ada dia di sini. Tapi sering ya kamu nonton ya? Iya. Saya nggak tahu apa sih itu. Nggak tahu aku.
Omongan orang dewasa. Dia riset. Karena dia nggak bisa itu nonton film, nggak bisa dia. Asli. 360 resolusinya nggak bisa dia. gitu? Nggak bisa dia, harus Anjir. 4K. Anjay. Iya. Untuk Jadi- nonton film biru itu. Iya. Dia yang cari pori-porinya kelihatan di layar. Anjay. Iya. Guna sekali ilmunya. Sangat-sangat bermanfaat sih. emang. Eh, lanjut itu filosofi tentang biru. Tamela ambil dari karyanya Hairil Anwar. Hairil Anwar. Cerita untuk Dien, Tamela. Cerita untuk Dien. Tamela. Tamela. Nah, sebenarnya itu ke marganya ini ya, marganya orang Orang timur ya itu ya? Iya, Orang timur, Maluku. ah. Ya. Tamela. Ya itu aja. Terus kami buat konsep gadis kecil, ya itu sebagai Tamela dalam Dalam imajinasi kalian. Ya, imajinasi kami. Jadi makanya di EP itu kan lahir dulu itu Lahir kan. dulu itu ya. Intronya kan, judulnya lahir, lalu ke gadis kecil. Itu konsepnya untuk menandakan bahwa ini kami ingin mengenalkan gadis kecil kami Tamela ke semua Ke orang. publik lah ya. Ke publik lewat Asli. lagu-lagu yang kami Lagu-lagu yang tampilkan kalian- ya. Dari segi lirik sih sebenarnya di lagu Gadis Kecil itu kita meminjam nama Tamela itu sama si gadis kecil itu. Oh, meminjam maksudnya? Iya. Jadi nama Tamela itu kan dari cerita dari apa sih namanya, sajak kah atau apa ya, puisi kah? Judulnya cerita untuk Dian Tamela. Oh, ada nama panjang, ada nama belakangnya. Iya, Oh. Dian Tamela. Nah di situ sebenarnya kan si Dian Tamela ini yang bisa membuat si Hairil Anwar ini yang seseorang yang berapi-api, Iya. yang tegas, galak gitu. Dia dengan adanya si Dian Tamela itu dia bisa tenang, sejuk hatinya kayak gitu-gitu. Jadi itu yang menginspirasi aku sama Doli untuk ngebuat nama Tamela itu, ngambil nama Tamela itu. Tapi dengan konsep kita si Tamelanya itu sebagai sosok anak kecil yang bisa berpindah tempat, dimensi dan waktu sesukanya dia lah. Oh, iya. Jadi kita pinjam lah namanya tuh Tamela. Makanya kita buat lagu Gadis Kecil itu untuk sebagai ritual untuk meminjam namanya dia. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalau dibagi itu sebenarnya biru Tamela itu untuk namanya dia si gadis kecil ini sendiri, sama biru itu kita. Personil bandnya. Oh iya, masuk akal. Makanya waktu itu ada Punggawa Biru kan. Punggawa Biru itu isinya ya pemain bandnya, pemain band. pemain musiknya. Jadi si Tamela itu yang akan memberikan cerita dan kita sebagai lidahnya si Biru ini. Sebagai yang menyiarkan keluar. Si Tamela ini lagi apa sih? Lagi ngeceritain masalah saya titik jenuh, baru rintik malam, kesedihannya dia ngelihat seseorang yang sedang ditinggal pasangannya atau siapanya gitu. Makanya dari itu Biru Tamela itu dua nama berbeda memang. Oh iya. Biru untuk kami sendiri dan Tamela itu untuk si gadis kecilnya. Untuk si gadis kecil itu. Oh, dalam juga berarti maknanya ya. Setelah aku pikir-pikir maknanya cukup sangat amat dalam gitu. Iya. Tapi ya berbanding lurus juga sama musiknya Biru Tamela sendiri gitu. Nama dan musik yang kalian sajikan itu berbanding lurus gitu loh maksudku. Itu untungnya Ya. Oh Oh, iya. justru gak kepikiran ya itu awalnya. Justru gak kepikiran kayak gitu ya awalnya. Iya. Sampai kami konsepkan itu terus kenapa tuh? Terus apa? Karena sudah banyak lagu Adit buat. Karena aku Adit sama Fajar dulu anak teater kan. Iya. Jadi Adit nih yang paling sering bikin lagu untuk teater. Jadi menurutku jam terbangnya di situ karena kalau lagunya jelek menurut sutradara pentasnya teaternya itu ganti lagi. Hari ini jelek ganti lagi. Iya. Ganti terus pokoknya sampai dapat yang bagus. Akhirnya dia kebanyakan dia bikin lagu waktu itu dan bingung mau diapakan karena udah kadung kebiasaan buat. Ya, dia buat dengan Doli selaku penulis liriknya. Ya, hasil gabutnya mereka berdua. Jadi gitu terus ya lanjut ke
Algaris, kenal orang Algaris. Terus punya lagu mereka salah satu teman kami dari hotel Royal Suite tuh nawarin Royal untuk ini bikin konser showcase kalian. Tapi kami belum punya apa-apa kan waktu Iya, itu iya. untuk ditampilin. Iya. Jadi ya dalam rentang waktu yang singkat kami dituntut untuk ngejar EP itu, mini album itu. Itu berarti dikerjakannya beneran di-push gitu berarti. Di-push ya karena Anjir. dikasih tanggal segini bisa nggak? Bisa. Oke, deal. Nggak mau tahu tanggal segitu semua siap. Semuanya ini dalam artian EP sudah rilis, rilisan fisik rilis udah jadi, merchandise sudah jadi, konsep panggung, promosi, konsep panggung pun semua harus sudah jadi. Anjing, itu berapa lama itu? Waktu itu berapa ya? Lea? Hampir sebulan. hampir sebulan. Fuck. Sebulan setengah. Makanya kami Anjing, sebulan setengah. rekaman tuh sampai jam 5 pagi. Dari pokoknya tidurnya kebalik, pola tidurnya udah kebalik gitu. Sebulan setengah. Asli sebulan setengah garap itu semua. Iya, semuanya konsep panggung. Iya. Terus belum kayak mesti ngomong apa di atas panggung. Kami nggak sekedar nampilin lagu kan. Habis lagu ada puisinya, tiap habis lagu ada prolog. Oh, ada prolognya. Iya, setiap mau masuk lagu ada prolognya. Oh. Yang baca prolog puisinya ya teman-teman kami dari teater itu. Iya. Iya, jadi ya begitulah setiap habis lagu prolog menceritakan lagunya apa. Itu semua sampai banner tiap judul kan EP itu ada 6 lagu. Iya. Itu kami bikin bannernya. Dibikin artworknya masing-masing. Iya. Oh, anjir. Ukuran berapa itu? Bukan artwork. Journey-nya. Iya. Oh. Jadi jadi misalnya Oh. Rintik Malam, ya Rintik Malam, prolognya panjang, itu gede-gede kami bikin banner ya dulu. Setiap lagu kami tempel tuh di pintu masuk hotel. Asli. Iya, jadi kayak lagu Gadis Kecil, Lahir. Iya. Itu ada prolognya. Gadis Kecil, itu bannernya gede-gede tuh. Itu prolognya panjang. Itu prolognya, gaya penulisannya, fontnya, apa ya segala macam. Itu beda-beda itu kok. Iya. Ada 6 lagu ya. 6 banner gede-gede. Iya. Gede-gede itu lah ya. Gede-gede itu. Istirahat itu sendiri, titik jenuh itu sendiri. Jadi orang sebelum masuk ke panggung, masuk ke venue, mereka baca dulu. Iya, ringkasan kalau mau baca ya, kan gede banget banner ya kan kami bikin itu. Jadi mereka tinggal baca aja, misalnya lagu Rintik Malam, ini menceritakan apa sih? Gitu, ada prolognya tuh panjang. Oh, I see. Iya, istirahat ada tuh, ini panjang. Jadi mereka tinggal baca aja, gitu. Anjir, banyak juga sekalinya. Ada di YouTube. Nggak tahu. Ya, arsipnya iya ya. Kok Tapi di itu YouTube? semua didokumentasikan kan itu semua. Waktu itu ada dokumentasi singkat aja sih kalau itu. Nggak ada dokumentasi full tuh nggak kepikiran sampai sana waktu itu. Karena kami pikir juga yang nonton paling pikirku ya waktu itu, alah le ini paling enggak sampai 20 orang yang nonton. Pikir kami. Iya. Itu enggak expect Pikir kami iya. Tahu-tahu. Oh iya. Oh, ini prolognya nih. Ini Iya. prolog untuk Di sini nanti muncul ya. Iya. Enggak, dia mau baca. Nah, ini Kenapa adalah sih salah satu lorong-lorong? Ini adalah salah satu prolog yang dikasih sama Adit ya. Jadi di sini ada 6 prolog, kalian bisa lihat di Instagramnya Biru Tamela. Ini masing-masing lagu. Ini EP ya. EP ini ada 6 lagu, ini bisa kalian baca sendiri lah. Dan menarik sih istilahnya. Oh iya. Nanti kita bisa baca lah itu. Iya tuh beda-beda tuh. Beda-beda, fontnya beda-beda. Iya. Konsepnya beda-beda gitu. Iya, karena tiap lagu beda tema kan. Jadi Iya. kami jabarkan Dijabarkan di masing-masing. Iya, masing-masing. I see. Iya, sampai ya begitu. Ya dengan waktu itu nggak expect karena taunya karena kami dituntut untuk cepat. Jadi ya harus cepat.
gimana caranya harus cepat dan Harus jadi, harus jadi. berhasil. Iya, ya alhamdulillah waktu itu kami diberkahi teman-teman yang mau support waktu itu. Oh Ya, iya sih. kayak Algaris, Iya, kayak iya, oh, siapa lagi ya waktu itu ya? Bubuan ini Lapak kita. Oh, Mas Sigit. Bubuan Our Fanzine dulu, Our Aji, Fanzine, ya iya, dan kawan-kawan. Banyak sih waktu itu. Terus kami disupport juga dari segi, bahkan dari segi outfit. Iya. Kami Disupport minta, juga. Iya disupport. Oh, Kita minta menarik. kerjasama sama Samantha Project. Mantap Itu project. kami Oh, mantap project. Samantha Project, Project. Mbak Marta. Oh, I see. Sama Mas Adi. Sama Mas Adi. Ya, itu waktu itu kami minta tolong mereka tuh untuk support outfit kami. Jadi kami fitting baju, ngukur baju. Iya. Itu. Dengan ala Samantha tentunya. Samantha kan kain shibori gitu dia kebanyakan. Bisa dicek itu IG-nya Samantha Project itu. Dia agak-agak Japanese, arah-arah Jepang. Jadi kainnya waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Kain shibori tuh buat kimono. Iya, Jadi iya, konsepnya iya. arahnya ke sana. Oh, sangat-sangat tidak. Sangat-sangat tidak. Iya, Mungkin Bisa dia custom. custom tapi ya mungkin lah ya. Nanti lah ya. bagus juga idemu. Jadi kami datengin Mbak Marta sama Mas Adi untuk konsep outfit manggung. Jadi ke sana Mbak Marta ngasih referensinya, banyak referensinya, sumpah banyak banget sih, referensinya iya sih. untuk outfitnya, dan memang keren-keren. Itu masing-masing beda tuh. Iya. Aku bajunya beda sama Adit, sama Fajar, sama Wisnu, sama Haji Dawud tuh beda. Jadi ada dua, kami dikasih satu pasang dua outfit masing-masing. outfit. Oh. Iya. Itu iya, anak-anak tuh. Gara-gara kami tiap manggung pakai dua itu aja kan bajunya. Iya, Ini pakai baju home apa away nih yang ditanya setiap manggung bajunya home jadi apa outfit away? reguler kalau manggung. Hah? Jadi outfit reguler kalau manggung. Iya, betul. Dan, tapi bagus, aku pribadi Iya, waktu itu suka banget pakai kimono gitu, terus Anjay. keren lah pokoknya. Artikelnya itu sampai sekarang dipakai. Dan kita udah perbaruin lagi. Oh, karena ukuran size badan kalian juga mulai menambah ya. Enggak juga sih. Maksudnya sampai kerjasama itu sampai sekarang kita lanjutin dia. Wah anjir, seumur hidup tuh. Insya Allah, semoga aja. Bisa seumur hidup tuh kalau misalkan kerjasama panjang gitu. Mm-mm. Iya. Nah, tadi kan istilahnya kan showcase kalian yang terakhir itu kan 2018. Mm-mm. Dan itu kalian ada berapa personel waktu itu? 5 5 sih. 5. Tapi di situ sudah ada Ridwan. Belum Ya. masih Masih gondrong. Oh. Mas Cari jati diri. anjay. Berapa sih? 2018 kan? 18. 2018 tuh ngapain ya? Kamu masuknya kapan tapi? 22 ya? Aku juga lupa lagi. 2022. Oh. 22. Iya. Oh, iya. berarti ini ya. Belum ada lagu baru yang dibuat setelah kamu masuk gitu. Ada. Oh, sudah ada. Ada tapi belum rilis. Oh, yang ini yang baru Akan. nanti yang akan rilis ini nanti. Oh, berarti ini adalah lagu pertama Ridwan bersama Biru Tamela setelah 3 tahun. Tapi itu tadi apa istilahnya, gimana perasaanmu? Kamu kalau masuk Biru Tamela sebagai drummer menggantikan si Wisnu. Mm. Itu perasaanmu gimana waktu ditawarin sama Biru Tamela? Kalau untuk awal-awal main biasa aja sih. Biasa aja justru ya. Nggak kepikiran yang gimana gitu. Ah. Jujur pada saat itu aku agak kurang ngikutin band-band yang indinya Balikpapan. Indinya Balikpapan. Ah, Oh pada iya saat iya. itu banyak nggak ngikutin. Jadi aku awal tahu Biru itu justru malah gara-gara kita kerja sama bareng. Oh gitu. Nah, di salah satu kafe. Heeh. Dia ini Pak teman sendiri sih buat kafe. Mau bikin apa ya gitu. Bikin acara gitu. Kira-kira kalau ngundang anak-anak band Balikpapan gitu, asik kali ya gitu. Oh, Nah, awal iya, mulai iya. udah baru dari acara itu baru sering ke notice. Oh. Biru itu gimana sih gitu. Baru tahu di situ gitu. Iya. Baru di selang selanjutnya itu selang berapa lama ya, Cie?
kurang lebih setahunan kayaknya. Habis itu mereka butuh drummer. Heeh. Butuh drummer. Ya aku mereka coba tawarin sih. Nggak pakai CV enggak. LinkedIn. Pakai link. Ketemunya di LinkedIn ya. LinkedIn. Lewat LinkedIn. Ada tuh tahun segitu anjing. Ada tuh. LinkedIn. Nggak ada. Flyer apa? Lama Jadi, banget anjir. Jadi transisinya setelah kerja sama bareng terus akhirnya ikut itu lumayan agak lama gitu. Oh. Akhirnya pas di awal masuk agak kaget style permainan, terus terutama dengan genre mereka yang bawain tuh agak kurang terbiasa di awal. Agak kurang terbiasa di awal. Karena jujur aku anaknya ngerok banget. Kebiasaan Ngerok. Hey, beda itu. Hey, itu beda. kebiasaan reguleran gitu kah? Sempat sih aku reguler lumayan lama. Enggak deng, sebentar aja setahunan lah. Aku adaptasinya kurang cepat di reguler gitu. Jadi adaptasi kurang cepat akhirnya stop buat reguleran gitu. Ya transisi pelan-pelan cari-cari tahu. Ternyata cocok tadi ngajar gitu. Di 2019 sudah ngajar. Iya. Nah, balik ke biru, di awal aku masuk banyak apa ya bahasanya ya? Adaptasi yang perlu kayaknya dari style mereka kan kebanyakan lagunya 6/8. Nah, ketukannya Oh, 6/8 itu awal-awal sering kelewatan satu, yang tadi 6 tadi 6 jadi 7 atau terbiasa 4/4 Iya. gitu kan, gaya lagu mereka gitu. Jadi ya awal-awal lumayan kesulitan di awal. Iya. Nah, lambat laun mulai adaptasi, nah singkat cerita ke bikin lagu. Bikin lagu ini. Begitu dikasih aku dikasih dengar. Dar. Duh, kayak mana ini? Ini kayak mana ngisinya? Tapi beberapa kali latihan coba cari-cari anunya, syukur sih teman-teman juga nggak ada yang apa ya, bener-bener ngebebasin aku dengan cara aku sendiri, aku main gitu. Teman-teman pada support di situ. Jadi aku sesuai dengan insting. Iya. Semoga aja ini dengan lagu baru ini bisa rame. Bisa diterima. Maunya gitu sih. Semoga lagunya bisa diterima lah. Harus. Jadi di awal proses bikin lagu itu aku coba cari tahu bagan lagu dari awal sampai akhir gitu. Iya. Oh, ternyata bagan lagunya agak berbeda daripada biasanya. Iya. Biasa kalau lagu kan naik, turun lagi, dinaikin lagi gitu. Biasanya. Iya. Kalau ini dari awal naik terus sampai ke belakang. Nah, itu kisi-kisinya kayak gitu tuh. Itu ada salah satu challenge-mu lah ya. Ya, itu jadi tantangan awal untuk bikin lagu ini. Aku perlu banyak referensi, jadi aku banyak dengar lagu-lagu luar juga, lagu-lagu folk di luar. Terus apa sih genrenya ini? Aku juga lupa lagi. Pop aja sih, lebih gampang. Pop. Jadi banyak dengar lagu pop di luar. Michael Jackson gitu kayak. Anjay. Pop. King of Pop, man. Kingnya itu. Jadi banyak cari referensi. Terus di Indo kayak mana sih lagu-lagu di Indo tuh? Teman-teman yang bikin folk tuh gimana sih gitu. Banyak cari referensi ke arah sana gitu. Ternyata tetap nggak ketemu. Akhirnya ya sesuai ide di kepala aja. Iya. Apa yang terjadi di kepala aku coba ilustrasikan ke drum gitu. Oh, gitu. Iya. Dan lagu ini sedang dalam proses atau sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai dan akan segera beredar? Akan segera beredar, jadi kalian nantikan single terbaru dari Biru Tamela. Nantikan aja pokoknya. Ini ada bekerja sama dengan beberapa pihak kayak ini. Artwork segala macam gitu. Jadi untuk lagu ini kebanyakan kita lebih ke profesional aja ya. Oh, profesional aja ya. Lebih ke profesional, tapi dengan tambahan untuk artwork sendiri kita
spesial banget tiba-tiba ada Ipan dari Oh, NMW. nanti ini ada artworknya gitu masing-masing atau di lagu Enggak, ini gitu. di lagu ini ada artworknya memang. ada Kan lagunya, biasanya iya. setiap single ada artworknya. kan. Oh, Nah, iya. Untuk single ini artworknya spesial dari Ipan. Ipan Dede ya. Iya, I see, dibantu I see. Ipan dari Normally My Way. Iya, Itu iya. kesayangan itu. Tiba-tiba karena kan biasanya ritualku sama bukan ritual ya, apa kebiasaan sama RC. Kebiasaan, ya. Kita tuh sebelum merilis lagu kita kirim ke teman-teman terdekat aja sih. Untuk ngedengerin dan minta masukan pendapatnya mereka kayak gimana. Ya mungkin setiap musisi juga kayak Iya, gitu iya, ya. Setiap musisi kayak gitu sih, bener. Buat nambahin, buat ngevalidasi aja lah. Sih. Benar. Buat nambahin semangat. Oh ternyata oke lah, bisa lah diangkat ini lagu kayak gitu-gitu. Nah. Lagu ini sudah bisa didengarkan tipis-tipis kah? Bisa sih sebenarnya. Tapi saya memilih untuk tidak mendengarkan dulu agar nantinya surprise. Tapi kalau boleh sih enggak apa-apa. Tapi sebenarnya udah pernah kami bawakan sih di berisi Pernah dibawakan. volume 2. Di Oasis ada. Oh sana ada 2, makanya Anda itu edit videonya biar bisa diupload, itu dengar kamu di situ, itu sudah dinyanyikan di situ. Kenapa kamu? Kamu bilangin aku 3 tahun udah ngapa-ngapain itu? Dari tahun lalu itu lagu sudah dinyanyikan. Makanya diupload itu video. Itulah adalah PR dari Zainuddin. Jen. Makanya Jen diupload. Kalau misalkan kalian rilis single tuh ada rilisan fisika kah? Atau Dulu terakhir mini album aja sih karena itu ada fisiknya? Iya, Oh. ada 50 biji waktu itu. Oh, I see. Iya, laris manis. Alhamdulillah. Sold out itu. Sold out Anjay. di maling. Lucu banget lagi. Anjing. Jadi kan jadi di acara itu kan kita memang di pintu masuk kita taruh yaitu tadi kayak prolog dan segala macam merchandise kami buat, termasuk itu rilisan fisiknya. Rilisan fisik EP itu ada 50 ya Cek kita buat ya. 50 biji. CD itu ya? Ya CD. Oh. CD. Oh iya. Kayak Senandung Selatan lah ya. Ya semoga bisa bekerja sama Senandung Selatan ini. Itu dia. Kalau dari Oceaner sendiri sih fisik itu baru head dog sih sebenarnya. Cuman ya sudahlah. Padahal dia manajer kami loh. Anjay. Ini cerita aja ya. Iya. Waktu itu apa tuh spillnya? Waktu itu bikin 50 kaset. 50 CD, sorry. 50 CD. Terus ya hilang karena ya gimana nggak ada yang jagain kan. Semua fokus nonton. Iya. Sudah ada Iya. divisi, tapi ya itu kami nggak masalah. Artinya minat kan. Iya. Sebaju-bajunya, tote bag-nya, setopi-topinya, merchandise tuh hilang semua. Jadi waktu itu belum rilis merchandise lagi tuh setelah rilisan EP tuh. Setelah showcase. Jadi kadang aku beberapa momen lihat di jalan ada orang pakai tote bag biru. Iya. Oh, ini kamu yang ngambil. Dikiranya gratis mungkin. Iya, mungkin kira gratis. Soalnya Mr. Gamael itu ngomong, aku ingat banget waktu itu Mr. Gamael stand up comedy itu ngomong, "Kukira gratis, Cep." Wah, gratis. Itu dijual. Tapi nggak apa-apa, itu berarti minatnya orang waktu itu tinggi banget. Cuma setelah showcase itu kulihat ada yang pakai merchandise kami, jadi kayak ini tuh yang ngambil. Tapi ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa. Artinya kan kalian suka kan gitu. Iya. Tapi dari semua lagu ada rilisan fisiknya. Nanti lagu yang terbaru ini ada rilisan fisiknya nggak rencananya? Atau digital aja? Single terbaru ini. Gimana Senandung Selatan? Tuh ya. Dia bilang bisa merilis 1 lagu. Bisa merilis 1 lagu ya. Karena ada sih memang band yang istilahnya 1 lagu rilis fisik itu ada. Tambuk tahu nggak sih? TMBK. Bisa, amat sangat bisa. Iya bisa. Okay. Nah, agak aneh ya.
Iya, agak aneh. Enggak, tapi bukan salah ya. Nggak salah Agak juga, jarang iya. kan. Jarang. Maksudnya dengerin lagu Cuman kan satu. ada kalau kaset kan ada Ada track 1 2 3 A-side, ya. B-side-nya kan. Iya. Jadi kalau cuma satu lagu kan ya berarti ya udah satu Iya, lagu gitu aja. Benar. Oh, kamu bisa bikin? iya. Oh gitu. Oh, Benar. kamu sudah bisa produksi itu Senandung Selatan. Ada head dog. Head itu dog terus. lagi ya. 3 kali sudah ini ya. Nah jadi kan ref lagunya enggak usah ya. Eh, 2 bait lah. 2 bait untuk lagu baru yang akan dirilis oleh Biru Tamela ini. Mungkin RC bisa sedikit aja nyanyikan 1-2 bait buat ngetes pendengar lah. Ini mau verse-nya apa gimana? Aku bingung lagi kalau Bebas, mau di verse atau ref atau di mana. Yang paling enak di bagian mana nih partnya nih? Mau di intro, buat apa? Diem aja itu kan. Yang mana ya? Refnya. Jangan takut menatap rembulan. Dah. Anjir, itu suara yang sudah lama banget pengen ku dengar itu. Masa sih Bang? Itu sudah lama banget pengen ku dengar. Waduh, Bang. Pada saat lagi tidur. Oh. Mau tidur ya Ketiduran kan? dong Atau kita lagi kamu. kerja, kita bosen ya kan, kita bisa dengerin itu. Ketiduran Bisa dong kita kamu. dengarkan di beberapa situasi tertentu lah. Itu dia. Iya. Pertanyaan terakhir, apa pertanyaan yang ingin kalian saya tanyakan? Apakah ada dari Adit, RC atau Ridwan? Sebelum ke pertanyaan, mungkin kami terima kasih untuk teman-teman yang hari ini mau bikin podcast. Terima kasih untuk Senandung Selatan aka Jenudin. Terima kasih untuk Randy, Rizik yang standby masih nggak pakai stand dia, megang kamera. Anjay. Terus antum ngapain di sini? Ada Doni. Dan kita sekarang disupport oleh siapa RC? Luminous Cafe. Oh, Coffee. Coffee. Ini enak kopinya lumayan nih. Enak sih kopinya. Nggak terlalu berat. Iya. Biasanya aku langsung asam lembung. Iya, aku biasa juga ada asam lambung juga. Iya, terima kasih juga untuk Doni selaku MC hari ini. Thank you RC. Iya, dia sakit pinggang ini, kasihan dia makanya. Aduh. Tapi demi Biru Tamela aku bela-belain, men. Masa sih Bang? Masa sih Bang? Beneran, ini sakit pinggangku tapi sudah lah, nggak apa-apa. Iya, gak apa-apa ya. Aduh, kasihan dia. Terima kasih untuk pertanyaan. Kayaknya Ini pertanyaan bisa kamu lempar ke Adit atau ke Ridwan. Hah? Iya, pertanyaan apa gimana ya? nggak tahu, bebas aja. Susah kalau kelinci percobaan ini ya. Ya benar. Kayak bercanda. Apa ya? Untuk Adit, Ya. dari aku. Kamu bisa kamu lempar ke Adit sama ke Ridwan. Sebagai vokalis kan, kamu kan frontman nih istilahnya. Oh. Nah itu. Apa ya? Aduh, nggak ada lagi. Oh, kayak gitu misalnya. Atau enggak Oh. contohnya itu bisa dengan inspirasi kalian dari mana aja gitu. Kalian bikin lagu, bikin musik itu kan istilahnya kan ada referensi-referensi. Nah, itu bisa dari mana itu? Contohnya aja gitu. Oh, ini aku langsung jawab ini. Atau aku nanya? Oh, nanya. Iya. Oh. Benar. Oh, lucu ini segmennya. Lucu. Iya, bagus ini. Benar. Oh, Senandung Selatan. Benar. Featuring Doni jadi. Wais. Oh, bisa dong. Kita sombong kok. Aku suka kesombongan ini. Jadi apa yang kata? Saya tahu semua sih soalnya. Iya, bingung. Iya, bingung. Kalau kalian bingung mungkin aku bisa punya sedikit banyak inilah ya, pertanyaan terakhir lah ya. Untuk Biru Tamela sendiri ini itu kan sudah berjalan dari lama banget sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada impian yang kalian pengen tuju banget kah? Atau ada impian yang belum kesampaian? Apa itu? Atau berjalan secara organik aja? Untuk Biru Tamela ini. Mimpi itu pasti punya dimensinya sendiri ya. Sembari jalan secara organik. Ya.
tentu saja dong kami punya list mimpi-mimpi yang kalau bisa. Dan kami tahu juga untuk mengarah ke sana pasti cukup banyak, Cukup terjal lah jalannya ya. ya istilahnya Ya, cukup cukup terjal berat. lah ya. Paling simple ya rilis album itu aja I sih. see, Ya I see, kayak I see. dulu lagi bikin showcase dan Oh, iya, iya, segala iya. macem. Kalau bisa tur Kalimantan, kalau bisa tur di Jawa kalau ada umur dan rezekinya. Itu sih paling, dan pengen kenalin karya kami aja sih. Karyanya Biru Tamela ya. Iya, itu sih. aja sih kalau aku pribadi. Iya, kalau dari Adit sendiri gimana, Dit? Kurang lebih sama. Kalau dari aku sih sebenarnya pengennya mimpinya sih yang paling dekat rilis dulu ini single ini, baru kita kejar single lagi satu, baru I see. EP kedua. EP kedua. Oh. Judul EP kedua sudah ada, Oh, sudah ada. Oh. namanya Apa itu? Analogi Kosmologi. Anjir bagus juga namanya ya. Analogi kosmologi. Sangat-sangat menarik itu. Ya. Mungkin kita bisa bertanya-tanya lagi nanti lebih jauh. Ya, ditunggu aja. Kita tunggu saja. Didoakan aja ya. Amin, Semoga amin. Pastinya kita doakan yang jalannya terbaik. panjang. Amin, Amin. amin. Dan untuk Ridwan sendiri, impiannya? Apa kenapa? Nah itu apa mimpiku sih bisa liris apa? Kok Rilis. Rilis. Anu apa kecepatan ngomongnya? Asli. Rilis lagu banyak-banyak pokoknya. Iya. Banyak. Jadi semua bisa tersampaikan, ya kan? Selain itu bisa menjadi manfaat untuk semua orang. Itu yang paling penting sih ya. Iya, Benar betul. sih. Bisa bermanfaat bagi banyak orang itu Ya, salah satu yang terpenting sih. Itu banyak pesan-pesan mungkin Iya. di lagu-lagu itu yang mungkin relate sama mereka gitu kan. Oh, I see. Nah itu. Selain itu mungkin besok kalau rilis jangan cuma digital, Oh, fisik. pakai flash disk. Flash disk. Flash Pakai disk. disk. Kalau lupa di eject hapus. Udah paling sip. Nah, terima I kasih. see. Jadi itu dia tadi salah satu mimpi dari para personel dari Biru Tamela. Sangat cukup menarik sih ya impiannya, terutama yang bermanfaat bagi banyak orang itu. Itu ya kita doakanlah semoga karya-karya dari Biru Tamela bisa diterima oleh masyarakat dan bisa segera rilis. Perkiraan kapan? harusnya Juni ini. Harusnya Juni ini ya. Harusnya Juni ini sudah bisa didengarkan di semua digital streaming platform. Ditunggu saja. Ditunggu saja. Apa kalau panggungan terdekat adakah? Ini di spill. Oh, jangan dulu ya. Jangan dulu berarti. Enggak. Kita pause. Ada, alhamdulillah Kalian- insya Allah ya. ada. Nanti kami spill Ya, itu di dia. Instagram kami. Ditunggu aja. Ya. Berarti panggungan ada. Nanti akan di-spill di Instagram mereka Biru Tamela. Bisa Iya. kalian follow. Sosial Benar. media mereka YouTube, Instagram bisa kalian cek-cek lah di situ. Di Spotify Spotify. bisa didengar. Dan mungkin itu aja sih dari kami Oasenada. Dan jangan lupa kalian saksikan terus bisik-bisik berisi, di mana bisikan menjadi lupa. Itulah pokoknya. Saya Don Indra, aku pamit. marah. Aduh lucu Jadi banget. itu dia tadi para personel sudah mengeluarkan 2 patah katanya. Jadi kita tutup saja podcast ini ya kan. Kita akan kembali di episode selanjutnya dengan bisik-bisik berisi, di mana bisikan menjadi bekas dan isi jadi warisan. Saya Don Indra, signing out. Bye-bye.